Setelah beberapa minggu berada di bawah 7.000, akhirnya minggu lalu IHSG kembali ke zona di atas 7.000. Apakah ini artinya pasar saham akan bullish menjelang akhir tahun dan pemilu? Apakah saatnya untuk membeli? Bagaimana dengan investasi di obligasi? Berikut ini analisis dan tips dari Hanif Mantik, Chief Marketing Officer Star Asset Management. Pilihannya tuh the worst is over, ya kan? Or getting worse gitu. Menurut kita, the worst is over menurut kita. Ya, jadi tahun ke depan itu semuanya udah pasti tahun positif semua lah buat capital market ya. Itu dengan big assumption sih. Geopolitiknya mereda gitu. IHSG itu kan awal tahun 6.850. Sempat naik 7.000, sempat turun ke 6.600. Artinya swingnya tuh kita masih konsolidasi lah gitu. Ada berita baik, tapi juga ada berita buruk gitu. Nah, berita baik dan berita buruk ini susul menyusul gitu. Secara umum, semua orang akan melihat inflation ya, karena inflation ini yang menjadi target dari central bank manapun untuk melawan inflasi gitu. Nah, di Amerika inflasinya itu kan 5%-an ya. Sekarang mungkin udah easy ke 3,5%. Indonesia tahun lalu inflasi sekitar di angka 3,5% gitu ya. Sekarang mungkin udah easing ke 2,5% gitu. Sebenarnya dari sisi angka inflasi Indonesia nggak ada masalah sih. Nah, tapi di Amerika ya inflasi ke 3,5 itu masih tinggi. Mereka tuh inflasi nggak pernah setinggi itu sih. Apalagi sebelumnya ya 5%, 9% gitu. Nah, itu yang mengakibatkan central bank-nya tuh naikin rate terus. Nah, kalau mereka naikkan rate, ada namanya itu interest rate parity. Nah, itu dia akan melihat kalau mereka naikkan di angka 5,5% gitu, kan global interest rate pasti akan naik karena dia kan benchmark US dollar ya kan semua gitu. Dan selalu biasanya ada risk premium sih gitu. Kalau kita lihat risk premium biasanya suku bunga Amerika terhadap Indonesia itu bisa sekitar 3-4%. Jadi kalau mereka 1%, nah, biasanya kita 4%, kalau mereka 2%, kita 5%. Sekarang sama gitu, ya kan? Nah, itu kan mau nggak mau kan udah pasti adjust. Sebenarnya dari dalam negeri itu nggak ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga sih. Ya, terbukti juga kita naikin suku bunga, time deposit kita di bawah suku bunga Bank Indonesia ya. Itu kan artinya cerminan lah bahwa sebenarnya sentimen di dalam negeri ini dia inflasi nggak ada masalah, perbankan juga oke gitu ya. Jadi kalau BI rate di angka 5,75 sampai 6, time depositnya itu sekitar 4,5%. Berarti time deposit kita below daripada BI rate gitu kan. Biasanya kan angkanya di atas ya. Biasanya LPS rate itu biasanya minum ke BI rate kan, dan LPS rate yang dijadi patokan untuk simpanan dan pinjaman gitu. Nah, ini gimana caranya bisa di angka situ kan gitu. Artinya ini karena faktor global gitu. Utamanya kalau kita lihat kenaikan terakhir itu kan karena currency kita melemah signifikan kan gitu. Jadi biasa di kisaran 14.500 sampai 15.000 gitu, terus geser 15.000 sampai 15.500. Terakhir itu geser lagi 15.500 ke 16.000. Nah, pas 15.000 geser ke 16.000 itu kita naikin lagi suku bunga kita 6% gitu. Nah, terus kalau kita lihat di pasar saham itu outflows. Obligasi masih inflows tapi sedikit lah, nggak deres gitu. Nah, Indonesia menarik nih. Biasanya Indonesia ini kan yield curve-nya itu yang pendek lebih rendah daripada yang panjang ya kan. Nah, sekarang itu yield curve kita itu flattening. Flattening itu benar-benar flat.
mulai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, flat. Gila sih, gitu. Jadi invest di jangka pendek dan invest di jangka panjang sama. Nah, misalnya yang 5 tahun itu 6,6, 10 tahun sekarang ini 6,6, yang 20 tahun 6,9, yang 30 tahun 7%, yang 1 tahun pun masih bisa ngasilin di atas 5%. Berarti benar-benar flat ini. Biasanya, kenapa jangka pendek itu lebih rendah dibanding yang jangka panjang? Karena memegang aset yang liquid itu dapat premi lah, artinya returnnya dikasih lebih sedikit gitu. Nah sekarang kan sama, artinya ada investor tuh berbondong-bondong masuk ke yang jangka pendek. Karena ngapain saya pegang yang jangka panjang? Jangka panjangnya nggak pasti, jangka pendeknya memberikan return yang lumayan gitu. Jadi orang itu sekarang short term minded di yield curve-nya gitu. Jadi pegang yang di bawah 5 tahun. Nah, yang pendek gitu. Jangankan pegang yang corporate, pegang yang government aja lumayan. Yang triple A rating sama government bond kita udah sama gitu ya. Yang 3 tahun itu di kisaran 6,5%-an udah sama. Pertama, kalau mau yang quality udah pasti langsung masuk ke government bond jangka pendek, udah pasti itu, udah pasti. Tapi kalau dia pengen more return, dia akan ambil corporate bond gitu dengan rating yang lebih beresiko, misalnya single A. Karena di single A ini kita masih dapat return 8-9% gitu. Kalau saham memang tahun ini tuh sideways ya, yang tadi ya 66 7.000, 66 7.000. Semua orang tuh berharap breakout gitu. Kapan nih pasar saham kita breakout? Nah ini pas sekarang nih hari ini IHSG itu udah di 7.000. Nah, 7.000 ini di batas resisten ya. Dia mau breakout di atas 7.000 atau dia mau bolak-balik ke 66 gitu ya. Nah, typical investor kan ada dua. Ada yang suka trading, ada yang suka long term. Kalau saya sih menyarankan saat ini lebih baik ambil posisi long term. Nah, kenapa? Nah, karena kita ini udah di penghujung terakhir siklus politik ya. Tahun depan, Februari kita udah pemilihan presiden gitu. Kita harus lihat tuh view ke depannya, jangka panjangnya tuh gimana sih gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi kan udah mulai reaching 5% ya. Inflasi udah turun ke 2,5% gitu. Terus pertumbuhan emiten itu bagus lah. Kita lihat kayak di sektor perbankan, nah jantungnya IHSG gitu ya. IHSG kan 40-30% kan di perbankan. Itu rata-rata kan membukukan pertumbuhan yang bagus gitu. Misalnya penyaluran kredit double digit, aset juga tumbuh, net interest margin juga tinggi, dividen all time high loh, dividen perbankan tuh gitu. Bank Rakyat Indonesia saya lihat dividennya more than 5%. Bank Mandiri almost 6%. Kan gila, daripada nabung mending gua beli sahamnya kan. Depositonya cuma 4% ya kan. Sahamnya bisa ngasih dividen 5-6% gitu. Dan nggak mungkin kan saham bank itu asetnya tetap, pasti dia akan growing terus every years. Jadi ibaratnya kalau kita beli di sini nih, kita ambil prinsip Warren Buffett aja. Kalau turun, gua dapat dividen. Warren Buffett kan gitu, dia suka prefer stock gitu. Kalau harga sahamnya turun, minimal gua dapat hedging dividen 5-6% gitu. Tapi kalau misalnya naik, gue dapat 2, dividennya dapat, capital gain-nya dapat gitu. Makanya saya bilang sebaiknya investor mengambil langkah investasi jangka panjang di saham. Apalagi kalau pemilu itu hasil ya, itu pasar saham itu bisa naik 2-3 kali lipat gitu. Let's say lah, pertumbuhan itu kan biasanya 10%-an, ya kan, kenaikan. Kalau naik 20% itu bisa dalam 5 tahun tuh ya hampir double IHSG kita gitu. Kalau saya sih yakin ya 5 tahun ke depan IHSG bakal tembus double digit di atas 10.000. Saya sih ngerasa untuk saat-saat kayak gini mending ambil posisi
defensif dulu lah gitu, defensif long term, ambil posisi, ambil dividen, harapin capital gain. Tapi kalau turun diobatin sama dividennya itu tadi, kayak gitu. Daripada masuk pasar deposito rendah banget gitu.